Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aining Tias, mahasiswa semester 4 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ikan lele di air tawar, air laut asin dirasakan. Bagaimana kabarmu kaum pelajar? Apakah karirmu sudah kamu rencanakan? Berbicara mengenai perencanaan karir, memang saat ini belum banyak diperhatikan oleh siswa maupun orang tua. Anggapan yang ada saat ini bahwasannya dengan mengikuti pelajaran di kelas yang sungguh-sungguh sudah menjadi faktor utama dan prioritas utama dalam menentukan kesuksesan karir ke depannya. Namun, hal itu tidaklah cukup, teman-teman. Untuk mencapai kesuksesan, perlu adanya perencanaan yang matang. Salah satunya ialah dengan perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Lantas mengapa perencanaan karir perlu dilakukan? Karena dengan adanya perencanaan karir, maka kita akan mengetahui bagaimana sih bakat kita, minat kita, kelebihan kita, dan potensi yang ada pada dalam diri kita. Selain itu, dengan perencanaan karir, maka kita dapat menyusun strategi-strategi adaptif untuk menentukan kesuksesan kita ke depannya. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam perencanaan karir? Simak berikut ini ya. Baik, untuk tahapan-tahapan dalam perencanaan karir, tahapan yang pertama adalah pemahaman. Di pemahaman ini ada dua aspek, ada pemahaman diri dan pemahaman karir. Kalau pemahaman diri itu, kita mencoba untuk menggali pengetahuan yang ada pada dalam diri kita sendiri, yang meliputi apa sih bakat kita, minat kita, kelebihan kita, bahkan kekurangan kita. Kita harus mencari informasi yang ada pada dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa memahami diri kita sendiri, ya. Oke, setelah itu kalau kita sudah melakukan pemahaman diri, mencoba menggali pengetahuan yang ada pada dalam diri kita, maka selanjutnya kita beralih ke aspek yang kedua, yaitu pemahaman karir. Misal saja ya, jika saudara itu mau lulus SMA misalnya, jadi teman-teman atau saudara itu harus mempunyai angan-angan, saya kira-kira setelah lulus SMA itu mau bekerja atau mau kuliah ya. Kalau misalnya mau bekerja, berarti harus mempunyai informasi-informasi. Nah, di sini tahapan ini kita mencoba menggalinya. Kalau misalnya pas saudara ingin bekerja ya, bekerja apa, kira-kira gajinya bagaimana, terus kenaikan jabatannya bagaimana. Kalau misal mau kuliah atau studi lanjut ya, jadi saudara juga harus mencari informasi, saya ingin kuliah di mana, jurusan apa, kira-kira nanti kedepannya bagaimana ya. Di tahapan ini saudara atau teman-teman itu bisa memilih opsi yang sebanyak-banyaknya, tidak hanya satu saja. Misalnya kalau ini studi lanjut, nggak harus mempunyai angan-angan di satu universitas saja, tapi saudara bisa memiliki angan-angan lebih dari satu, seperti itu. Coba menggali informasi saja di tahapan pemahaman ini. Oke. Baik, untuk yang kedua adalah tahap analisis ya. Di tahap analisis ini, setelah kita mendapatkan berbagai informasi mengenai diri kita dan karir yang kita inginkan, setelah itu kita di sini tahap analisis kita menelaah, menguraikan ya, terus mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai informasi-informasi yang kita dapatkan. Misal saja ya, keinginan saya misalnya ingin menjadi guru. Nah, kelebihan saya itu saya senang dengan anak-anak, saya suka bersosialisasi dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak. Tapi kekurangan saya adalah saya itu kurang bisa disiplin ya, misalnya saya kurang bisa disiplin, saya itu tidak mau diribetkan dengan kepentingan administratif misalnya. Di situ kita mencoba menelaahnya saja di tahap ini, di tahap analisis kita coba menguraikan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam di tahap ini mengenai karir kita. Baik, untuk selanjutnya tahap ketiga ialah tahap sintesis. Tahap sintesis ini
kita akan mengintegrasikan informasi-informasi yang sudah kita peroleh di tahap sebelumnya dan untuk kita tarik kesimpulan di tahap ini. Misalnya di tahap sebelumnya itu kan kita mencari informasi mendalam. Di tahap kedua kita mencari informasi mendalam mengenai misalnya ingin studi lanjut di UI, UM, UNED ya. Dan setelah itu kita di sini mulai menarik kesimpulan, oh kalau saya kuliah di sini nanti akan seperti apa, saya kuliah di sana akan seperti apa. Jadi sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang sudah bisa kita simpulkan. Nah, kalau saya ingin bekerja apa? Kira-kira nanti bagaimana? Nah, di sini tahap ini sudah punya kesimpulan seperti itu. Nah, yang tahap 4 ini itu adalah tahap seleksi. Tahap seleksi di sini adalah berusaha untuk menyeleksi mana yang terbaik dari yang baik ya. Mana yang terbaik dari yang terbaik ya. Kalau di tahap ini kita sudah mempunyai pilihan. Misalnya saya ingin kuliah di Universitas A, ya sudah itu pilihannya. Sudah dipilih di tahap seleksi ini. Kalau misal ingin kuliah sambil bekerja, saya ingin kuliah di Universitas A dan saya nanti akan bekerja sampingan sebagai apa. Sudah dipertimbangkan secara matang di tahap seleksi ini dan sudah dipilih, sudah ditentukan. Sudah sesuai dengan kelebihan, kelemahan ya. Sudah sesuai dengan informasi yang dicari di tahap seleksi. Oke, dan yang terakhir adalah tahap eksekusi. Di tahap ini, saudara akan membuat komitmen tindakan yang sudah saudara tentukan di tahap sebelumnya. Misalnya, saudara ingin kuliah di UGM, jurusan seni misalnya. Jadi teman-teman harus punya tindakan. Oh, nanti kalau saya kuliah di sana, saya ingin membuat suatu karya seni tari misalnya. Dan nanti akan saya bekerja sama dengan komunitas tertentu agar karya saya itu up ya, misalnya gitu. Oh, saya ingin kuliah jurusan bimbingan dan konseling di universitas mana A, B atau C dan sebagainya. Untuk menunjang pemahaman saya mengenai konseling, maka saya akan belajar di sana akan belajar menulis, belajar membuat artikel, belajar menulis jurnal. Seperti itu. Berarti harus ada tindakan-tindakan nyata, tidak hanya sekedar motivasi. Oh, saya nanti akan kuliah dengan sungguh-sungguh, saya nanti akan belajar dengan sungguh-sungguh, terus saya nanti akan apapun yang terjadi saya tidak akan menyerah. Bukan hanya seperti itu teman-teman, tapi di sini harus ada tindakan-tindakan yang spesifik, tindakan-tindakan yang nyata yang akan teman-teman lakukan jika keinginan teman-teman itu sudah terlaksana. Berarti tidak hanya sekedar punya ambisi, punya keinginan, tapi kalau sudah kita dapatkan, kita lengah lagi. Jadi kita harus punya komitmen di sini teman-teman. Kalau sudah kita dapatkan apa yang sudah kita inginkan, jadi kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu bukan perkara hanya sebuah ucapan ya teman-teman, tapi sebuah tindakan. Ya itu tadi ya teman-teman, tahapan-tahapan dalam perencanaan karir yang sudah kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Bermimpilah teman-teman, maka Tuhan akan memeluk semua mimpi-mimpi. Pesan saya, Blitar Tulungagung Kediri, kesungguhan di hari ini, kesuksesan di hari nanti. Saya Putri Ening Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, salam inspiring.